Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas sunnah-sunnah sholat. Yang ini lanjutan daripada konten video yang kemarin. Pembahasannya tentang kitab Fathul Qorib. Ini pembahasan ini adanya di dalam kitab Fathul Qorib. Nah, kalau kita yang kemarin sudah membahas salah satu sunnah yang terdapat di dalam sholat, itu salah satunya adalah membaca Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kemudian kalau misalkan kita berdiri, itu tadi membaca Sami Allahu liman hamidah ketika kita berdiri. Nah, kita kalau misalkan selaku makmum, kemudian di sini mengucapkan Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, atau Rabbana lakal hamdu, itu yang dijawab oleh makmum. Yang ke-10, nah ini lanjutannya, yang ke-10 adalah wa tasbihu fi ruku'i wa adnal kamal fihi subhana rabbiyal azimi salasan. Wa tasbihu, dan membaca tasbih fi ruku'i, di dalam ruku', wa adnal kamal, adapun bacaan yang mendekati sempurna, fihi, pada ruku' tersebut, subhana rabbiyal azimi salasan. Subhana rabbiyal azimi sebanyak 3 kali. Wa tasbihu fi sujud, yang ke-11 adalah, ini yang sunnah-sunnah sholat, yang ke-11 adalah membaca tasbih fi sujud, di dalam sujud, wa adnal kamali, dan yang paling mendekati sempurna, fihi, pada saat membaca tasbih di dalam sujud, subhana rabbiyal a'la salasan. Membaca subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali. Wal akmalu fi tasbih ruku' was sujud masyhurun, dan paling sempurnanya tasbih di dalam ruku' dan sujud itu sudah masyhur, diketahui oleh teman-teman semuanya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu di dalam ruku'. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, itu di dalam sujud. Wa wada'al yadain ala fakhizaini fil julus, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha, di atas kedua paha, fil julusi, di dalam duduk, litasyahudil awal, untuk tasyahud awal, wal akhir, dan akhir.
Wa tabsutul yad, dan dengan membeberkan aliyad al-yusra, tangan yang kiri, bihaitsu tusamit ru'usa asabi'ahu rukbata, dengan membeberkan tangan kiri sekiranya ujung jari-jarinya sejajar dengan lutut. Jadi seperti ini anggaplah lutut. Nah, jadi seperti ini dia. Jadi kita meletakkan tangan kita. Nah, ini kan ini lutut ya, kan seperti ini. Nah, kita biasanya kalau duduk baik itu iftirosh dan tawaruk itu ini. Nah, jadi posisi jari-jari kita itu sejajar dengan posisi ujung lutut seperti ini. Wa yaqbidul yad al-yumna wa yaqbidul yad al-yumna, dan disunahkan menggenggam jari-jari yang kanan, ay asabi'aha, atau yang dimaksud tangan di sini adalah jari-jarinya, illa al-musabbihata minal yumna, kecuali disunahkan menggenggam jari-jari tangan yang kanan kecuali jari penunjuknya. Jadi kita disunahkan untuk menggenggam kecuali jari penunjuknya. Nah, di sini yang dimaksud kalau misalkan jari telunjuk itu berarti sudah tidak perlu menggenggam. Nah, itu disunahkan menggenggam seperti ini. Nah, ke minal yumna fala yaqbiduha, maka tidak perlu menggenggamnya. Jadi jari telunjuk yang sudah kita buat seperti ini tidak perlu untuk menggenggam jari-jari yang lain. Fa innahu yushiru biha rafi'an la hala kaunihi mutasyahidan wa dzalika inda qaulihi illallah wa la yuharikuha fa in harakaha kuriha wa la tabtulu sholatuhu fil ashah. Jadi sebab yang dianukan di sini, sebab dengan jari itulah orang yang sholat dapat memberi petunjuk seraya mengangkatnya ketika membaca tahiyat seperti ini. Jadi posisi kita menggenggam kan tangan kita seperti ini. Nah, pada saat posisi kita menggenggam seperti ini, nah yang tidak boleh itu adalah jari telunjuk. Nah, ini petunjuk ketika kita melakukan sholat tahiyat, yaitu pada saat kita membaca illallah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ya kita membaca seperti ini ya, simpelnya. Jadi ini tangan kita, posisi tangan kita. Jadi di sini ini anggaplah lutut ya kan. Nah, asyhadu alla ilaha illallah, at-tahiyatun mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa sorry. Coba saya cek dulu. Oh ya, sebentar. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu kita ambil komplitnya ya. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi pas pada saat kita illallah seperti ini, nah kita menggenggam tangan.
Itu. uh, Wala yuharikuha, dan di sini juga tidak boleh kita menggerak-gerakkan jari seperti ini. Fa in harokaha, kalau misalkan teman-teman menggerakkan jari-jari seperti ini, kuriha, maka hukumnya adalah makruh. Fala tabtulu sholatuhu fil asor, akan tetapi meskipun makruh tidak membatalkan kepada sholatnya menurut pendapat yang paling sahih. Nah, kemudian yang ke-13 dari sunnah-sunnah sholat itu adalah wal iftirashu fi jami'il jalasati, yaitu duduk iftiros pada semua duduk yang kita lakukan. Jadi ibarat kata itu duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud awal itu menggunakan duduk iftiros. Kalau misalkan duduk tawaru itu pas di akhir kita sujud. Tapi di sini ada perbedaan sih sebenarnya. Perbedaan pendapat itu kalau misalkan sholat subuh karena posisinya 2 rakaat, maka yang dilakukan di situ semuanya duduk iftiros. Itu jadi tidak ada duduk tawaru. Jadi maksudnya ya duduk yang mau di akhir sujud kalau tidak salah yang saya dengar di beberapa di beberapa video YouTube kayak gitu yang saya tahu. Cuman saya nggak pusing di situ. Saya ngambil di dalam kitab Fathul Qorib. Jadi yang namanya duduk iftiros itu di semua sujud, di semua duduk yang kita lakukan. Jadi duduk itu di semua duduk itu maksudnya adalah duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud awal. Al-waqi'atu fi sholati kajulusil istirahati. Duduk iftiros itu dalam semua duduk yang terjadi, al-waqi'ati ini yang terjadi fi sholati di dalam sholat kajulusil istirahati, seperti duduk istirahat. Sujud duduk karena istirahat. Wal julus bainas sajadatain, dan duduk di antara dua sujud. Wal julus wa julusit tasyahudil awwali, dan duduk di antara dua sujud. Duduk pada saat tasyahud awal. Jadi kalau yang namanya duduk istirahat ya tumanina sebelum kita berdiri kayak gitu ya. Itu. Atau misalkan duduk di antara dua sujud. Nah, atau juga di sini adalah yang dimaksud dengan di semua sujud di sini adalah duduk pada tasyahud awal. Jadi semua baik itu duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal itu menggunakan duduk iftiros sunnahnya. Tapi kalau misalkan ada yang tawaruk, ya itu nanti ada lagi pembahasannya di di kitab-kitab yang lain. Di situ ada pembahasan yang lebih detail. Kalau misalkan dia sholat subuh seperti apa, kalau misalkan dia sholat zuhur seperti apa itu. Tapi saya ambil simpelnya di dalam kitab Fathul Qorib sebagaimana yang biasa teman-teman lakukan. Itu apakah itu keluar daripada sunnah, itu tetap sunnahnya seperti itu sesuai dengan kitab-kitab yang ada di dalam kitab mazhab Syafi'i. Wal iftirasu, dan ada penduduk iftiras ialah ayya jelas asyakhsu alal ka'bil yusra ja'ilan dhuhraha lil ardi. Jadi duduk iftiras itu ialah seseorang yang duduk, ayya jalisa syakhsu, seseorang yang duduk alal ka'bil yusra, atas di atas telapak kaki kiri yang menjadi ajilan dhuhraha lil ardi, yang menjadikan
punggung kaki kirinya ke bumi. Jadi punggung kaki kirinya itu di atas bumi. Wayan sibu qadamahal yumna, kemudian dia menegakkan kaki yang kanan dengan kaki yang kanan. Wayadu ambil ardi asfaro asobi'ahu lihabbatihal kiblah, dengan menegakkan kaki yang kanan dan meletakkan ujung jari-jarinya di atas bumi dan dihadapkan ke arah kiblat. Jadi ya simpelnya ya biasalah kalau kita duduk di di antara dua sujud sama yang ini nih, kalau misalnya kita simpelnya itu kakinya itu masuk di pantat sini, masih seperti itu. Jadi duduknya tuh nggak miring tapi masih tegak lurus seperti itu. Nah kalau misal duduk tawaruk itu biasa teman-teman lakukan di tahiyat akhir agak miring seperti ini, karena apa? Posisi pantat posisi pantat yang kiri itu pas tepat-tepat menyentuh lantai, jadi tidak bertumpu pada kaki yang kiri seperti itu. Itu simpelnya kalau antara tawaruk. Jadi kalau tawaruk itu pantat kita masih bertumpu pada kaki yang kiri seperti itu, nggak langsung ke lantai. Wa tawaruku fil jalasatil akhirati, dan adapun duduk tawaruk yang dimaksud di sini fil jalasatil akhirati, pada duduk yang terakhir, minal jalasatis sholati, dari duduk-duduk yang terdapat pada sholat. Wahia julus at-tasyahudil akhiri, yaitu duduk pada saat tasyahud akhir. Wa tawaruku mislul iftiras illa annal musalliya, dan duduk tawaruk itu sama halnya dengan duduk iftiras, kecuali bagi seseorang yang sholat itu yukhriju yasarahu ala hayatiha, yang mana mengeluarkan kaki kiri dari keadaannya dalam duduk iftiras. Jadi ini dia sama aja sebenarnya dengan duduk iftiras. Tawaruk itu sama aja dengan duduk iftiras, tetapi di sini dia mengeluarkan kaki kirinya dari pantat yang sebelah kiri. Jadi anggaplah kayak gini, dia sandarkan kayak gitu, dia keluarkan kaki kirinya supaya pantatnya langsung ke lantai. Jadi kita agak miring sedikit lah seperti itu. Nah itu yang namanya duduk tawaruk. Dan di sini itu duduk tawaruk itu dilakukan pada saat akhir duduk kita, yaitu tepatnya itu di tasyahud akhir. Min jihati yaminiha, dari segi dari arah yang kanan. Kemudian wa yusiqu wariquhu bil ard, dan kemudian mempertemukan pantatnya tersebut, pantat yang kiri tadi ke atas dengan bumi atau dengan lantai alas duduk. Amal masbuku, dan apabila makmum tersebut masbuk, wasahi ataupun dia lupa, ataupun orang tersebut lupa kayak gitu, fayab tarishani wala yatawarokani, apabila seseorang tersebut masbuk atau lupa, maka dia harus melakukan duduk iftiras. Nah kalau orang masbuk itu kenapa dia duduk iftiras? Karena dia mau berdiri lagi itu. Nah sama halnya dengan orang yang lupa, misalkan dia mau sujud sahwi, nah maka dia melakukan duduk iftiras karena dia mau mengerjakan mau berdiri lagi setelah imam membaca salam kayak gitu. Jadi kalau kita mau berdiri lagi seperti itu karena kita masbuk atau kita lupa,
mau melakukan sujud sahwi, maka diatur di sini yaitu duduk iftirosh. Itu bukan duduk tawarruk. Nah, kalau misalkan teman-teman mau selesai sholatnya itu dengan tasyahud akhir, maka ditutup dengan duduk tawarruk. Kemudian yang ke-15 itu sunnah yang ke-15 yang terakhir pada bab ini adalah at-taslimatus saniyah. Amal ula sudah disebutkan yang sebelumnya, fasabaqah annaha min arkanis sholat. Yang ke-15 itu adalah salam yang kedua, itu sunnah. Jadi salam yang pertama itu sudah disebutkan, yang kemarin itu masuk dalam rukun sholat. Kemudian salam yang kedua adalah sunnah. Nah, itu sudah kita bahas kemarin di dalam konten yang sebelumnya, itu rukun sholat. Kalau rukun sholat itu kalau salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu rukunnya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sunnahnya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video sunnah-sunnah sholat yang terakhir. Di sini ada 15 ya, ada 15. Nanti teman-teman bisa replay lagi videonya mulai dari yang pertama, part yang pertama sampai yang terakhir. Jadi saya bagi di sini dua video. Ada sunnah hay'ah, itu yang penting yang teman-teman lakukan kayak gitu. Sunnah hay'ah di sini. Nah, sunnah hay'ah itu ada 15 ya kan, yang sudah kita sebutkan. Kalau sunnah hay'ah itu penting teman-teman lakukan, yaitu yang pertama mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram. Nah, kalau mengangkat kedua tangan itu hazwal mangkibai, sejajar dengan dua pundak seperti ini. Kemudian ada juga yang kalau mazhab Hanafi itu sejajar dengan kedua kuping seperti ini, hazwal uzunain. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.